Halo semuanya, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Afifah. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang perbedaan macam-macam gaji TKI dan TKW Taiwan guys. Jadi guys, di Taiwan itu ada perbedaan gaji terutama untuk PRT dan jaga lansia dan pabrik ya guys, itu ada perbedaan sendiri-sendiri ya guys ya. Oke, biasanya itu kalau PRT sama jaga lansia itu dibarengkan ya guys ya, tapi tergantung majikan Anda sih mau memperkerjakan kalian itu cuma PRT saja atau cuma jaga lansia saja, itu tergantung majikan gitu. Berapa sih gaji rata-rata umumnya TKI dan TKW Taiwan? Penasaran? Stay tune terus ya, tetap di my channel Rulajin Official. Oke guys, sebelum aku mengasih tahu perbedaan gaji rata-rata umum di Taiwan untuk TKI dan TKW, seperti biasa aku ingin memperingatkan kalian semua supaya selalu jaga kebersihan dan kesehatan, terutama kalau bepergian keluar harus memakai masker dan memakai hand sanitizer supaya kita semua terhindar dari virus-virus yang sedang viral saat ini, yaitu COVID-19. Semoga kita semua dalam lindungan Allah selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan kebersihan. Allahumma amin. Oke, jadi guys, biasanya kalau rata-rata gaji TKW Taiwan itu untuk PRT dan jaga lansia itu biasanya rata-rata itu 17.000 NT guys. Itu paling umumnya, pokoknya paling umum, paling sedikit itu 17.000 NT. Kalau misalnya gaji kalian di bawah 17.000 NT, berarti itu kalian harus ngadu ke Depnaker atau ke itu 1955 ya guys ya. Jangan kalian itu mau dibodohi sama orang-orang Taiwan gitu. Jadi biasanya kalau misalnya lebih dari 17.000, berarti itu ada tambahan dari majikan. Tergantung majikan Anda itu pelit atau enggak, atau royal atau enggak, itu tergantung majikan Anda ya guys. Yang paling penting itu 17.000 NT guys, oke? Tergantung kalau misalnya jadi PRT atau biasanya itu digabungkan menjadi jaga lansia ya guys, itu tergantung majikan Anda. Majikan kalian, kalau majikan aku itu tidak mengizinkan aku untuk masak, tapi sebenarnya dia juga tidak mengizinkan aku untuk beres-beres, cuma akunya nggak enak. Kita harus inisiatif sendiri, bukan berarti kita itu digaji, bukan berarti kita itu tidak kerja, itu nggak ada kerja yang enak gitulah ya. Jadi meskipun aku di sini nggak masak, tapi aku di sini beres-beres guys, oke? Meskipun nggak diperbolehkan, tapi kan aku punya inisiatif sendiri. Jadi lama kelamaan majikan aku suka dengan kerjaan aku bisa beres-beres. Jadi dia udah terbiasa kalau aku beres-beres atau nyuci-nyuci apapun gitu. Yang penting kita itu menjadi TKW atau menjadi pembantu atau menjadi devisa negara atau menjadi pembantu sesama negeri, itu harus mempunyai inisiatif yang tinggi guys. Jadi kalau kerja itu nggak usah pakai disuruh-suruh, itu yang membuat majikan Anda itu menjadi suka kan sama kalian gitu. Aku kasih tahu dulu ya guys ya, biasanya kalau sudah di satu majikan udah lama, udah 5 tahun, 6 tahun, bahkan 10 tahun, itu biasanya dinaikin gajinya. Biasanya aku dengar dari teman aku itu bisa nyampe 35.000 NT guys. Jadi 2 kali lipat dari pembantu baru gitu guys. Biasanya kayak gitu sih guys. Tapi tergantung majikan kalian ya mau nambahin atau enggak gitu. Nah, kedua yaitu gaji pabrik Taiwan. Biasanya gaji pabrik Taiwan itu umumnya itu 24.000 NT guys. Biasanya kalau misalnya gaji pabrik Taiwan itu kan 24.000 NT umumnya ya guys. Nah, kalau uang lemburan itu dihitung dari per jam guys.
per jamnya itu aku dengar dari teman aku sendiri ya yang kerja di pabrik itu 160 NT per jam. Jadi kalau misalnya lembur ya semakin lama lembur ya berarti semakin banyak gajinya gitu. Jadi semakin banyak bonus gitu. Aku pikir-pikir ya kalau misalnya pabrik itu juga bayar mes lah, tapi tergantung majikan mereka ya, mau kasih fasilitas tidur atau makan atau itu tergantung, biasanya itu tergantung majikan kalian gitu loh. Biasanya itu makan sendiri, bayar mes gitu, jadi sama aja ya, setara dengan PRT atau jaga lansia gitu. Tapi aku saranin ya, maksudnya aku kalau aku lihat-lihat itu lebih enakan jadi PRT dan jaga lansia guys, karena sudah tidak memikirkan bayar listrik dan memikirkan apapun, itu sudah fasilitas dari majikan gitu. PRT juga biasanya sama pabrik Taiwan itu masih mending PRT guys, tapi kelihatannya itu masih mending pabrikan. Iya, karena mereka nggak tahu kalau pabrik Taiwan itu sebenarnya itu modalnya itu gede guys. Dari Indo itu bisa nyampe 45 jutaan guys. Aku tanya sama teman-teman, tapi kalau misalnya PRT jaga lansia itu modalnya tidak sampai 10 juta enggak, tapi nyampe sini cuma potongan ya selama 9 bulan itu, tapi masih ada lebihan gaji guys, ya lumayan lah gitu guys. Kalian kalau misalnya mau berangkat ke Taiwan harus bener-bener mencari yang bener-bener resmi, karena aku mempunyai saudara itu ditipu guys. Itu 40 juta itu ludes. Jadi dia itu mau terbang ke Taiwan tapi sama bukan agent ya, sponsor itu ditipu. Nggak tahu sih dia terlalu percaya sama orang lain. Nggak tahu sih antara dia resmi atau enggak, aku nggak tahu, tapi yang penting itu aku tahu dari saudara aku kayak gitu. Padahal dia itu sudah berjuang selama 3 tahun di Malaysia untuk mempunyai modal ke Taiwan, tapi akhirnya malah ditipu. Ya namanya rezeki ya guys, pasti ada yang ngatur gitu. Tapi untuk kalian semua harus hati-hati ya guys. Oke, demikian macam-macam perbedaan gaji di Taiwan, di PRT, jaga lansia dan pabrik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel aku ya, Rulacin Official, dan nantikan video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.